Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya guru SD Negeri Ponggok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini tanggal 8 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi ibadah haji dan kurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kabarnya gimana? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Gele. Kenapa Gele? Sapi. Yang lain ada yang nggak masuk? Tidak. Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya untuk pembiasaan kita bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo silakan. Semuanya biar berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali, anak. Selanjutnya yaitu pembiasaan belajar membaca Al-Quran. Silakan anak-anak untuk membaca Quran surat Al-Kausar bersama-sama. Mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kawtsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu untuk melaksanakan atau melakukan pembelajaran PAI. Tapi sebelum kita mulai, Pak Juli mau mereview pelajaran yang kemarin. Masih ingat pelajaran yang kemarin tentang apa? Alhamdulillah, yaitu tentang senangnya berenang. Di antaranya yaitu tentang ukhuwah Islam. Yang kedua adalah ukhuwah waton. Yang ketiga ukhuwah Insaniyah.
Ukhuwah Islamiyah apa artinya kemarin? Ya, persaudaraan sesama muslim. Kalau ukhuwah watoniyah tentang apa artinya? Ya, persaudaraan sesama sesama dan satu negara. Kalau ukhuwah Islamiyah artinya? Ya, persaudaraan sesama manusia. Ya, pintar. Baik anak-anak, untuk hari ini yaitu pelajarannya tentang silahkan bukunya dikeluarkan. Nah, warnanya silahkan dikeluarkan, dibuka. Yaitu bab 9 ya. Bab 9. Baik, tentang ibadah haji dan kurban. Nah, tentang ibadah haji dan kurban. Ada yang tahu apa itu haji? Apa haji? Rukun Islam kelima. Betul. Ada lagi. Kemana kita harus berhaji? Mekah. Baik anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama. Jadi anak-anak, siswa dapat menjelaskan pengertian ibadah haji dan kurban. Jadi anak-anak bisa menjelaskan. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan rukun dan syarat haji. Yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan tata cara dan hikmah ibadah haji dan kurban. Yang keempat, siswa menunjukkan sikap peduli, rela berkorban dan bersemangat dalam beribadah. Itu tujuan daripada pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu anak-anak, biar bersemangat, kita tepuk-tepuk dulu. Setuju? Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Saya lihat, saya dengar, sungguh-sungguh fokus. Nah, baik. Hari ini kegiatannya adalah anak menyimak video tentang haji. Pada bulan Dzulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasa juga disebut dengan Idul Kurban. Berikut kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian sudah mengetahui tata cara melaksanakan ibadah haji? Yuk kita pelajari pengertian ibadah haji. Secara bahasa, haji artinya bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Balik, artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang tidak tergantung bukan dari hasil berentang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan
Tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tahlil fajar. Tempat manusia muhasabah diri memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saya menyambut panggilanmu, wahai Allah. Saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 kali. Rukun yang terakhir, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji dengan urutan yang sesuai. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama, berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot dibagi jadi 2, ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan mikot makani adalah tempat untuk memulai ihram. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jemaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya dengan 1 kali adzan dan iqamah di Musdalifah. Mereka bermalam lagi. Melontar jumrah akobah tanggal 10 Dzulhijjah. Melontar atau melempar jumrah dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut. Kerikil yang dilempar harus mengenai tugu dan masuk ke dalam jumrah besar tempat jumrah. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Mabit di Mina pada hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan mulai juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Melontar Jum'ah Ula, Wusta, dan Aqobah pada hari Tasyrik. Melontar jumlah merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih putranya Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan tergantung pada larangan apa yang dilanggar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji: menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, serta membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, tadi sudah kita dengarkan materi pada hari ini. Nah, sekarang Pak Juli pengen bertanya, apa itu wajib haji? Sebutkan. Ihram, betul? Mabit, melontar, jumroh, kemudian mabit di Mina. Kemudian ada lagi? Melempar jumroh, ula, wusta, dan aqobah, betul. Tawaf wada, terus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Nah, baik. Selanjutnya, coba anak-anak
untuk membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok ini sudah ada 3 tempat ya tadi. Kita bentuk 3 kelompok ya, berarti ya. Baik, berarti kelompok 1, nah, biar mudah ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, gitu ya. Nanti anak-anak mengerjakan ini, mengerjakan tugas yang ada di sini. Silahkan nanti anak-anak isi yang ada di sini. Perjalanan haji nomor 1 apa, ya? Nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai nomor terakhir, gitu ya, nomor 10 dan lain sebagainya, sampai terakhir ya. Nanti silahkan diisi. Kemudian anak-anak nanti mencari jawabannya cari di kelompok. Siap ya? Kelompok yang sudah disiapkan itu. Baik anak-anak, saya bagikan ya. Nanti dikerjakan satu kelompok. Kelompoknya masih? Oke. Nanti dicari di apa namanya, di kelompok. Silahkan. Sudah siap? Silahkan nanti dipilih ketuanya yang maju nanti ya, yang membaca paper nanti kalau sudah selesai, anak-anak nanti maju ke depan, kemudian nanti dibacakan hasil dari diskusi hari ini. Nah, setelah itu nanti kita tempel di sini ya, di papan tulis. Hasilnya kita tempel di papan tulis. Siap ya? Oke, terima kasih. Silahkan dimulai. Silakan dicari di tadi. Siapa ya? Baik anak-anak, sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Silahkan kalau sudah selesai, silahkan untuk ditempel di papan tulis. Maju satu-satu, maju satu kelompok maju. Kemudian nanti dibacakan. Setelah dibacakan nanti ditempel di sini. Siap ya? Oke, sekarang kelompok 1. Coba kelompok 1. Semuanya maju, semuanya. Nah, semuanya maju. Nanti yang membacakan siapa ini? Fahri. Baik, yang lain maju silakan berjejer. Silahkan diperlihatkan kepada temannya yang lain, kemudian dibaca dulu. Oke, tepuk tangan. Ini kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Sekarang yang kelompok 2, ayo maju. Kelompok 2. Silahkan maju, kemudian dibaca. Tempel.
Betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok siap. Baik, sekarang kita yang depan. Kelompok 2. Baik, kembali ke tempat, silakan. Sekarang ganti yang kelompok 3. Ganti yang kelompok 3. Ayo maju, kelompok 3. Silakan sini ada berapa? Nah, ya, silakan dibaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Allah, 5 tahayul, 6 kurban, 7 tahun ibadah, 8 jari, 9 mati, 10 depan jinak. Betul? Jawabannya? Tepuk tangan. Baik, ini adalah rangkaian ibadah haji secara singkat ya. Itu yang pertama ada memakai ihram, baju ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga apa? Mabit di Musdalifah, yang keempat melempar jumroh, yang kelima tahallul, kemudian yang keenam apa? Kurban, yang ketujuh tawaf ifadah, kemudian yang ke-8 sa'i, kemudian yang ke-9 mabit di Mina, yang ke-10 melempar jumroh. Baik, semuanya jawabannya luar biasa, semuanya jawabannya betul. Tepuk tangan ya. Nah, anak-anak ya, sekarang karena anak-anak sudah paham ya, sudah paham ini semua, sudah memahami, sekarang anak-anak mengerjakan tugas individu ya, mengerjakan tugas individu nanti dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai nanti dikumpulkan di depan, dikasih nama, kemudian kelas sama nomor absen ya. Baik, sekarang saya bagikan hasilnya apa, soalnya. Kasih nama dulu, nomor absen, sama kelas. Sudah bagian semua? Sudah bagian semua? Kasih nama, kelas sama ini apa namanya, nomor absen ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan di depan. Nah, dikumpulkan di sini. Baik, jawabannya wah, luar biasa. Nah, anak-anak sudah mengerjakan diskusi, kemudian sudah mengerjakan tugas mandiri ya, tentunya capek nggak? Nah, untuk menghilangkan capek, nanti anak-anak bernyanyi bersama. Nah, kita bernyanyi bersama biar capeknya hilang. Setuju? Oke. Nah, kita mainkan Aku Mau ke Mekah. Nah, semangat? Semangat. 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 Nanti kita nyanyi
ready ya, bareng-bareng. Oke, silakan. Refleksi hari ini adalah yaitu dengan kita menyimak pembelajaran haji pada hari ini, yaitu kita dituntut untuk menjadi orang yang sabar dan ketabahan hati. Kemudian yang kedua, hati kita menjadi ikhlas dan tawakal. Kemudian yang ketiga adalah persaudaraan dan kesetaraan. Jadi hikmah daripada pembelajaran haji kali ini adalah yang pertama adalah kesabaran dan ketabahan. Yang kedua ikhlas dan tawakal. Yang ketiga adalah persaudaraan dan kesetaraan. Kemudian hikmah haji yang pertama adalah meningkatkan keimanan yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Membentuk kesabaran, ketabahan dan persaudaraan antar umat Islam. Yang ketiga adalah mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang terakhir adalah menjadikan haji sebagai momen refleksi dan transformasi diri. Baik anak-anak, hari ini kita sudah melaksanakan atau mempelajari pembelajaran tentang haji dan kurban. Karena materinya ini pada hari ini hanya berkaitan dengan haji, karena waktunya tidak cukup, maka untuk pembelajaran kurban, yaitu kita lanjutkan di pembelajaran yang akan datang. Untuk minggu depan kita membahas tentang kurban. Baik, untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini, yaitu kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika dalam penyampaian Pak Juli ada kesalahan, ada kekurangan, Pak Juli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita belajar hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya ilal akhirah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas.